ったんだけど、それだってバイク屋さんに送り直すって6万円かかって。Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama channel saya. Hari ini saya mau ajak kalian motoran ke daerah Chichibu, Saitama. Chichibu itu daerahnya seperti pegunungan, banyak juga pedesaan. Jadi hari ini saya mau main ke sana. Setelah sekian lama saya tidak upload video motoran, hari ini akhirnya saya bisa upload lagi video motoran. Dikarenakan kemarin-kemarin itu cuacanya panas banget, jadi agak pusing ya kalau saya motoran di Jepang itu. Jadi ya maaf banget, video-video kemarin tidak ada video motoran. Jadi sekarang kita langsung berangkat, let's go. Kembali lagi teman-teman sama channel saya. Jadi langsung kita berangkat melihat pemandangan di daerah Saitama Chichibu. Daerah Saitama Chichibu itu tempat rekreasi. Banyak sekali orang-orang yang berekreasi datang ke sini. Ada yang dari Tokyo, ada yang dari ya pokoknya tempat-tempat jauh ya. Dan terutama karena jalanannya pegunungan, cocok banget ini buat riding motor gitu. Jadi saya akan ajak kalian sekarang mengitari tempat ini. Saya juga di tempat ini banyak yang belum saya ketahui. Jadi mari kita bersama-sama melihat pemandangan di daerah Saitama Chichibu. Let's ride. Jalanan Chichibu ini banyak banget ya dilalui motornya. Seperti sebelah kanan kalian ini, tuh banyak yang naik motor ya. Jadi emang enak view-nya tuh gitu. Hijau-hijau, jalanannya agak kosong gitu ya. Jadi enak banget nih buat riding. Wah, mantap. Terus banyak juga mobil-mobil keren deh. Sebelah kanan ini nih, mobil apa ini? Di depan ada pemadam kebakaran seperti biasa ya. Jadi kalau ada apa-apa kecelakaan, Jepang tuh cepat banget datang penyelamat. Kayak Pak Polisi tuh, Pak Polisi juga datangnya cepat banget kalau udah ditelepon ya. Kurang lebih ya 10 menitan lah udah pada datang. Oh, di atas ada kereta. Wah, mantap. Daerah pedesaan tuh emang enak ya view-nya. Bisa merilekskan hati, pikiran, buang stres gitu. Ngomong-ngomong, sekarang nih udah jam 12 lebih ya. Saya mau cari makan dulu ya. Sebelum kita putar-putaran lagi, saya mau cari makan dulu. Nah, kita cari tempat istirahat. Biasanya di daerah kayak gini tuh ada tempat istirahatnya yang pasti terkenal gitu. Banyak banget motor atau mobil yang berhenti biasanya. Jadi ayo kita cari makan siang dulu. Dan makanan yang terkenal daerah sini apa ya? Nanti kita lihat. Biasanya kalau Jepang tuh kalau nggak udong, ini apa? Soba, mie soba gitu. Tapi yang mungkin orang asing itu yang paling terkenal ya, yang paling gampang diingat itu kalau makanan Jepang itu biasanya udong. Tapi saya hari ini tidak akan makan udong, saya cari yang lain ya, karena situasinya kita
lagi muter-muter kayak gini, jadi nggak mau yang lama makanya pengen yang cepet. Lanjut, ini belokannya enak banget ini, daerah pegunungan Jepang. Memang jalanan Jepang tuh mulus ya, hampir nggak ada ya bolong-bolong tuh. Wah mantap, jadinya tuh perasaan tuh aman gitu ya kalau mau nikung-nikung tajam tuh. Tapi di Jepang itu nggak boleh kebut-kebutan kalau jalan kayak gini tuh, karena ya udah dibatasin tuh, kayak kecepatannya harus 40 kilo. Tapi kadang-kadang banyak juga yang nakal ya, tidak mematuhi peraturan. Habis gimana ya kalau misalkan jalanannya mendukung gitu ya, pakai motor sport pasti pengen ya pegel gitu tangan tuh, pengen ngelepasin kecepatannya gitu kan. Di depan ya pegunungan gitu tuh, jalanannya tuh enak ya kelihatannya tuh. Ini pohon-pohon apa ya, pohon cemara gitu. Terus di tempat-tempat kayak gini biasanya banyak juga yang hiking. Kakek-kakek dan nenek-nenek tuh banyak juga yang hiking ke tempat kayak gini. Ada juga yang pakai sepeda. Luar biasa ya, kalau pakai sepeda itu pasti capek banget kalau naik pegunungan kayak gini. Di depan ada terowongan. Terowongannya panjang nggak ya? Ngomong-ngomong, saya udah lapar banget ini. Harus cepat cari tempat istirahat dulu. Kalau di pegunungan yang atas banget itu biasanya tempat restoran kayak gitu tuh nggak ada. Jadi ada satu tempat tertentu biasanya pada ngumpul daerah situ. Semua mobil, motor, sepeda, toilet juga ada gratis biasanya di satu tempat itu. Jadi kita cari dulu tempat itu. Saya mau cari makanan dan cari makanan yang khas Saitama Chichibu ini kita cari dan kita review. Biar kalian juga tahu ya kalau makanan Jepang itu ada macam-macam. Bukan ramen aja gitu ya yang terkenal. Ada juga makanan-makanan lain yang gak kalah terkenal juga di daerah-daerah tertentu. Biasanya setiap distrik itu, setiap daerah makanan terkenalnya beda-beda gitu. Wah, kalau terowongan gini suara motor yang lain juga pada kenceng. Mendengung di telinga. Tapi jarang ya di Jepang tuh yang knalpotnya di ngung gitu. Jarang. Meskipun pakai knalpot racing juga. Teratur gitu orang-orangnya. Di daerah kayak gini biasanya masih banyak kayak binatang liar ya. Ada beruang gitu, terus ada rusa. Biasanya masih ada
Kalau binatang-binatang yang kecilnya misal rakun kayak gitu banyak kalau di Jepang. Dan tentunya burung-burung ya. Burung-burung di Jepang itu nggak boleh ditangkapin, harus dibiarkan bebas. Dan kalau yang burung-burungnya yang langka-langka gitu biasanya nggak boleh diperjualbelikan di Jepang. Bagus ya pemerintah Jepang seperti itu, biar ekosistem alamnya tuh terjaga gitu. Wah, di depan ini penuh-penuh kayak gini di daerah pegunungan biasanya dekat ke tempat istirahat. Wah, bener ya, lihat di sebelah kiri. Wah, banyak banget itu yang istirahat di sana. Di pinggirnya sungai kecil, mantap. Ada yang mancing, kelihatan nggak ya? Wah, benar ini. Wah, tempat istirahatnya. Jadi kita cari makan siang dulu nih, udah lapar banget. Karena hari ini weekend, ya seperti kalian lihat ya, penuh banget ya. Wah, motor banyak ya. Parkir di mana ini ya? Yang dekat-dekat aja di sini. Coba di sini aja. Set. Wow, banyak banget yang pakai motor. Guys, sekarang kita istirahat, kita cari makan. Sambil kita putar-putar ya, daerah sini tuh ada apa aja gitu ya. Biar sambil cuci mata. Sekarang saya sudah sampai di tempat istirahat. Bisa dilihat ya, motor banyak banget. Jadi ini tuh tempat istirahat. Tempat istirahatnya penuh banget ya, karena hari ini hari weekend. Dan karena saya sekarang sudah lapar, mari kita cari makanan Jepang yang terkenal di daerah sini. Seperti biasa, Jepang tuh orang-orangnya ramah-ramah, santai ya, nggak terlalu berisik ya. Kalau di tempat kayak gini juga. Itu mesin otomatis, bisa beli minum ya. Di sini juga dijual macam-macam ya. Jualan kayu. Ini buat masak gitu ya. Terus dijual juga ini bibit-bibit. Oke, sekarang kita masuk, kita cari makanan. Daerah sini anggur ya. Anggur banyak banget ini. Wah, penuh. Dijual juga sayur-sayur. Tuh, sayur-sayur. Ini kayaknya makanan khas daerahnya ya kayaknya. Ini acar, mungkin acar ya ini. Wah, ini permen ini. Permen. Coba kita tanya orang Jepang ya, kali aja ada yang tahu.
Sumimasen. Ninki tabemono nan desu ka? Koko. 味噌ポテト。味噌ポテト？味噌ポテト。あるんだよね。わかりますか？ここにある。あそこにある。あありがとうございます。これこれ。どれ？これなんかOh, こういうやつだって。 miso potato. Ini katanya yang terkenal. Sumimasen. Kore miso potato. そうです。 Thank you. Oh, kita beli nih. Yos, kita get Miss Potato. Kita makan di mana ya? Kita cari tempat buat makannya. Wah, banyak banget yang touring. Wah, di sana ada tempat istirahat. Kita coba duduk dulu di sana. Wah, di sana juga banyak ya. Oke, teman-teman, kita langsung buka. Ini rasanya seperti apa ya? Miso potato. Miso itu kayaknya semacam sambal mungkin ya. Kak, selamat makan. Tadakimasu. Rasanya enak, manis asin, tapi agak pedas dikit gitu. Mantap. Ini sebenarnya cocok sama nasi putih ini. Nasi putihnya nggak ada. Ini katanya tadi kata orang Jepang itu yang terkenal daerah makanan daerah Chichibu ini. Tusuk kedua. Lumayan kenyang juga ini. Ini tadi harganya sekitar 540 yen. Berarti kalau dirupiahkan ya sekitar 70.000 ya. Mahal juga. Ngomong-ngomong, kalau itu musim panas sudah selesai, jadi udara sudah mulai turun ya suhu derajatnya, jadi enak buat motoran, buat aktivitas sehari-hari ya. Oke teman-teman, saya habiskan dulu ini. Setelah itu kita jalan-jalan dulu ya, mengitari tempat ini seperti apa. Guys, kita jalan-jalan lagi. Sekarang makannya sudah habis, kita buang sampah dulu. Lumayan kenyang ini kalau makan kentang tuh. Cukup menganjal untuk makan siang dulu nih. Wah, tempat sampahnya juga rapi banget ya, sampai kayak gini. Ini maksudnya apa ya, plastik? Ini kayaknya moirugumi sini yang bisa dibakar. Sekarang kita lanjut jalan-jalan lihat pemandangan. Tadi ada sungai kalau nggak salah. Jadi kita lihat ya sungai, aktivitasnya seperti apa sih. Orang-orang Jepang itu ngapain sih kalau di sungai itu, pada ngapain? Nah, bisa lihat ya di depan tuh. Ya karena sungainya dangkal, jadi banyak anak-anak yang main juga ya. Enak juga buat refreshing di sini.
habis ini kita ke belah sana, tempat yang lain lagi. Kalau mau ke bawah, ya ini tangganya ya. Ya ayo kita ke bawah. Kita lihat dikit. Wah, emang mantap. Ada ikannya enggak ya? Wah, nggak ada ikannya. Aku tuh senang banget kalau main air nih. Airnya dingin. Dan airnya nggak bau ya. Ya air biasa ya, nggak bau. Jepang itu sungai itu ya bersih kayak gini. Kenapa bisa bersih kayak gini ya? Orang-orangnya benar-benar nggak buang sampah sembarangan di Jepang tuh. Jadi teratur. Tuh ada si bapak yang pakai baju biru, kelihatan nggak ya? Itu lagi bersihin, luar biasa. Kayak main air, mantap. Jadi habis ini kita motoran lagi ya. Jadi ada satu daerah, tadi saya sudah cari di internet, namanya tuh Nagatoro. Nagatoro itu tempatnya ya tempat rekreasi. Jadi sekarang kita ke sana sambil menikmati lagi pemandangan jalanan di Jepang. Let's go.